warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Karen Hapuk Rahadat dengan NIM 2024-34019. Di sini saya akan mengambil kasus korupsi yang ada di Indonesia. Bayangin bro, tumpukan uang ini totalnya 13 triliun rupiah. Dan lu tahu nggak? Dengan uang segini kita bisa bangun ribuan sekolah, rumah sakit, bahkan beasiswa buat jutaan anak. Tapi yang bikin ngeri, ini cuma dari satu kasus korupsi minyak goreng. Sekarang lu bayangin, di negeri ini ada ratusan kasus korupsi lain yang nilainya jauh lebih besar. Dari bansos, proyek jalan tol, migas, sampai tambang. Totalnya bisa tembus ratusan bahkan ribuan triliun yang raib entah kemana. Kalau semua uang itu balik ke rakyat, Indonesia bisa jadi negara paling makmur di Asia Tenggara. Tapi kenyataannya, kita masih sibuk ngantri minyak goreng dan bayar pajak buat nutupin ulah orang rakus. Kita bukan miskin bro, kita cuma dihisap pelan-pelan sama mereka yang udah kekenyangan. Kalau lu setuju uang rakyat harus balik buat rakyat, kasih like dan tulis. Berantas sampai ke akar, jangan cuma yang ketahuan. Jadi teman-teman, di video sebelumnya sudah menjelaskan tentang korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia menjadi masalah besar karena merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Akibatnya pembangunan terhambat, kesejahteraan rakyat menurun, keadilan sosial sulit terwujud. Jadi korupsi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi seperti keadilan, keterbukaan, dan partisipasi rakyat. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi yang saya ambil, yaitu kasus korupsi 13 triliun di sektor ekspor minyak sawit atau CPO, menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh 3 perusahaan besar. Yang pertama, Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group yang merugikan negara. Uang negara yang seharusnya untuk rakyat justru digunakan demi keuntungan pribadi. Mereka diduga menyalahgunakan izin ekspor CPO untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan negara. Akibatnya kerugian negara mencapai 13,2 triliun. Kejaksaan Agung telah menyita dan menyerahkan uang sitaan tersebut ke kas negara. Uang itu diharapkan bisa membantu pembangunan nasional seperti renovasi sekolah dan perbaikan kampung nelayan. Kasus ini menjadi peringatan penting bagi saya maupun teman-teman dalam lemahnya etika dunia bisnis dan pemerintahan, serta pentingnya transparansi dan kejujuran untuk mencegah korupsi di masa depan. Jadi teman-teman, dalam menghadapi korupsi, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan seperti etika dan demokrasi. Etika dan demokrasi sering tercemar oleh tindakan korupsi seperti penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, padahal demokrasi menuntut pejabat publik untuk berperilaku jujur, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dan juga kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Jadi kejujuran yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus menolak segala bentuk penyuapan dan manipulasi. Tanggung jawab, kita sebagai warga negara Indonesia harus melaksanakan tugas dengan integritas. Yang ketiga, keadilan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, kita harus memperlakukan semua pihak secara setara. Yang keempat yaitu gotong royong. Kita harus selalu bekerja sama dalam pembangunan bangsa tanpa pamrih. Kelima, cinta tanah air. Menjaga nama baik bangsa dari perbuatan tercela seperti korupsi. Jadi teman-teman, di sini saya mau mengajak kita untuk mari kita bersama-sama menegakkan etika dalam kehidupan demokrasi, hentikan korupsi mulai dari diri sendiri, tanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab agar Indonesia menjadi bangsa yang bersih, adil, dan bermartabat. Ayo berani jujur, berani bersih, berani berubah demi Indonesia yang lebih baik.